Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menikmati hari yang baru. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas dan kegiatan kita sepanjang hari ini, kita akan terlebih dahulu merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-14, ayat pertama sampai 24. Judul renungan pada pagi ini yaitu yang patut diberikan. Nah, saudara sekalian, di dalam Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 24 ini kita bisa menemukan seorang tokoh yang bernama Abram, yang sosok perannya sudah berbeda dengan beberapa pasal sebelumnya. Sebelumnya kita melihat Abram adalah seorang yang sangat lembut, namun di dalam pasal 14 ini kita melihat sisi yang berbeda daripada Abraham. Dia memimpin 318 orang melawan beberapa raja untuk menyelamatkan keponakannya Lot. Jelas di dalam pasal 13 itu Abraham tidak membenci Lot. Sebaliknya ia tetap mengasihinya. Bahkan ia bersedia menghadapi bahaya untuk menyelamatkan keponakannya tersebut. Karena ia tahu bahwa semua ini adalah berkat pemberian Allah. Bahkan setelah Abram menang perang, ada seorang imam Allah yang maha tinggi bernama Melkisedek. Dia menyambut Abram dan memberkatinya. Pada waktu itu, Abram lalu memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua yang diperolehnya sebagai ucapan syukur kepada Allah. Waktu itu, Raja Sodom ingin memberikan beberapa harta benda kepada Abram juga, tetapi ditolak karena Abram tidak mau menunjukkan ketergantungannya kepada Allah. Dari bagian firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Abram mempersembahkan 3 hal kepada Tuhan, yaitu kemampuan, kekayaan, dan hati yang mengandalkan Tuhan. Abram tahu bahwa semua yang dimilikinya itu berasal daripada Allah, termasuk keponakannya sendiri. Maka ia bersedia memberikan kemampuannya untuk menyelamatkan Lot. Walaupun ia harus menghadapi bahaya dan raja-raja dari 4 negeri, tetapi ia tahu dengan pasti bahwa Allah akan menyertainya untuk menyelamatkan Lot. Kedua, ia pun tahu bahwa Allah melalui Melkisedek datang untuk memberkati Abram. Abram bersedia memberikan 1/10 harta bendanya kepada Melkisedek. Dari persembahan ini kita dapat melihat bagaimana Abram memperlakukan Allah dan imamnya. Terakhir, sikap Abram kepada Raja Sodom menunjukkan bahwa ia mau mempersembahkan kepada Allah ketergantungan hatinya kepada Dia. Ia menolak saran dari Raja Sodom karena tidak ingin Raja Sodom menganggap bahwa kekayaan Abram tersebut adalah berasal dari Raja Sodom itu. Karena itu, melalui 3 persembahan ini kepada Allah, Abram semakin diberkati Allah. Bahkan di dalam Ibrani pasal 7 juga dijelaskan peristiwa Melkisedek dan Abram. Tujuannya adalah untuk menjelaskan sistem imamat Melkisedek. Melkisedek adalah simbol daripada Yesus yang menjadi imam besar. Sebagaimana Abram memperlakukan Melkisedek, demikian juga kita harus memperlakukan imam agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kita harus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan dengan hati tulus. Persembahan 1/10 kita kepada Allah itu menyatakan kesalehan dan ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kita berikan kepada Allah, sebab kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini boleh menyadarkan dan menguatkan kita. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, Tuhan memberkati kita semua. Amin.